Terima kasih Anda masih bersama kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Antisipasi konflik saat hari ulang tahun organisasi Papua Merdeka, Polda Papua siagakan ribuan personel. Imigrasi dan Bea Cukai temukan sabu-sabu di dalam pesawat Australia yang mendarat di Bandara Mopah, Merauke. Ditabrak pick-up, seorang pelajar di Kabupaten Merauke tewas. Tim Tabur Kejaksaan Negeri Jayapura menangkap Tony Welly, terpidana kasus pemalsuan dokumen perusahaan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, terpidana masuk dalam daftar pencarian orang karena tak menggubris panggilan jaksa. Perkara yang menjeratnya adalah tindak pidana pemalsuan dokumen dan surat dengan putusan 1 tahun penjara pada 4 Juli 2024. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana memilih kabur dan terdeteksi berada di Makassar. Setelah 1 tahun 4 bulan buron, terpidana akhirnya ditangkap tim gabungan di sebuah ruko di Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. DPO tersebut merupakan DPO dalam perkara tindak pidana pemalsuan dokumen atau surat perusahaan, di mana selanjutnya DPO tersebut berhasil diamankan dan dibawa pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Selanjutnya DPO tersebut dilakukan eksekusi, yaitu berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 793/PIT/2024 tanggal 4 Juli 2024, dan selanjutnya DPO tersebut dibawa dan dilakukan eksekusi pada Lembaga Permasyarakatan kelas 1A Makassar untuk menjalani masa hukuman. Kejari Jayapura berkomitmen menuntaskan eksekusi setiap putusan pengadilan dan akan melacak serta menekan jumlah angka buronan yang berkeliaran. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Tim terkait yang terdiri dari Lanut J. Adimara, Imigrasi, Bea Cukai dan Kepolisian menyita narkotika jenis sabu-sabu dari penumpang pesawat asal Australia yang mendarat di Merauke pada 17 November lalu. Narkoba yang dibawa pesawat asing itu ternyata membawa narkoba. Petugas hingga saat ini masih menahan 4 penumpang, yaitu 2 warga Indonesia dan 2 warga Australia. Dari hasil pemeriksaan tes urin terhadap pilot dan 3 penumpang menunjukkan hasil positif narkoba. Ditemukan barang bukti dari Bea Cukai, pemeriksaan dari Bea Cukai itu ditemukan narkoba yang 0,82 gram ya. Jenis apa? Jadi masih skala kecil ya. Jenis ganja apa, obat-obatan apa? Untuk itunya masih berupa sabu-sabu ya. Jadi 0,82 gram. Tes urin sudah dilakukan oleh pihak imigrasi terhadap mereka? Kalau untuk tes urin itu dari pihak dari Bea Cukai, Pak. Sudah dilakukan itu, Pak? Sudah dilakukan. Hasilnya? Dan barang bukti sudah diserahkan ke Polres Merauke. Hasilnya semua positif? Hasilnya ya positif. Semuanya keempat itu, Pak? 2 itu. Pilot itu dengan kopilot? Ya, kalau untuk pilot dan kopilot tidak. Hingga saat ini, tim gabungan Imigrasi, Bea Cukai dan Kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap 4 orang yang masuk ke Merauke. Polisi masih mendalami motif kedatangan warga asing itu ke Merauke. 17 November lalu, pesawat jenis Cessna mendarat di Bandara Mopah, Merauke. Pesawat mengangkut 3 penumpang dan 1 orang pilot. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ini akan memperbaiki kinerja
Seluruh direktur rumah sakit daerah maupun swasta serta para kepala dinas kesehatan provinsi, kabupaten dan kota siap membenahi kondisi rumah sakit di Papua. Langkah ini merupakan tindak lanjut hasil audit Kemenkes terhadap 4 rumah sakit, yakni RSUD Yowari, RSUD Ebepura, Rumah Sakit Dian Harapan, dan Rumah Sakit Bayangkara. Dalam rapat koordinasi di kantor Gubernur, Gubernur Papua memastikan seluruh masyarakat harus mendapatkan layanan kesehatan yang sama dan optimal. Ia juga memerintahkan seluruh pimpinan rumah sakit juga menindaklanjuti temuan audit dan memperbaiki pelayanan. Menurut Gubernur, pemerintah provinsi sedang menyesuaikan kebutuhan belanja kesehatan dengan kemampuan fiskal APBD. Jadi tidak perlu lagi ada yang mengpasana sini. Ini sudah selesai, gubernur bertanggung jawab. Jadi kesalahan itu ada di gubernur, bukan yang lain-lain. Ini harus diingat baik-baik. Tentunya kami semua sepakat untuk memperbaiki layanan kesehatan yang dimulai dari puskesmas, kemudian nanti naik di rumah sakit sesuai dengan pentahapan rujukannya. Ya tentunya ada berbagai hal yang kurang, itu akan kami secara bertahap masing-masing direktur rumah sakit akan memperbaiki. Ya kami tahu masanya kan berbeda-beda di zaman gubernur ini, dengan uang sekian, ada otsus, dengan begitu sampai dengan pada masa kepemimpinan kami. Ini kan harus kita tetap bagaimana memelihara, karena keselamatan kan hukum tertinggi bagi masyarakat ini. Gubernur Papua juga membuka kemungkinan skema bantuan komplementer dari pemerintah daerah, kabupaten, dan kota. Ia bahkan akan mempertimbangkan untuk membahas masalah ini dengan Gubernur setanah Papua untuk mendorong dukungan bersama terhadap rumah sakit di Provinsi Induk. 4 rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura mendapat sorotan luas karena menolak seorang pasien ibu hamil. Sang pasien akhirnya meninggal dunia bersama anak yang dikandungnya karena mendapat penolakan di sejumlah rumah sakit. Rianto Nay melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.